Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid An-Nur Masaran ingkang kawula tresnani. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wondene njang punika kita saged makam paling masjid ingkang megah menika nggih. Masjidnya luar biasa. Dan yang luar biasa saya lihat jamaahnya nggih. Jamaahnya ini tidak seperti kebanyakan masjid-masjid lain. Masjid-masjid lain itu biasanya sepuh-sepuh. Niki nggih lumayan sepuh nggih. Tapi kathah yang muda ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pada hari ini, pagi ini, saya akan mencoba sharing dengan panjenengan satu hal yang banyak dilupakan oleh manusia sekarang. Dan kebanyakan dokter tidak tahu dan tidak menyadari ini jadi awal mula dari suatu penyakit. Kita itu nggak menyadari, padahal sebenarnya Islam itu sudah menegaskan begitu jelas. Kalau kita lihat, Allah itu sebenarnya sudah bersumpah. Bersumpah itu, kalau namanya Allah bersumpah, sampai bersumpah itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Bersumpah atas nama waktu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pahami dengan lebih mendalam tentang Islam dan tentang kesehatan maka kita akan paham bahwa kenapa Islam itu disebut dengan agama yang sempurna. Karena Islam itu menyentuh semua komponen manusia. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, jasmani, jiwa, rohani. Kalau agama lain itu banyak menyentuh di rohaninya, tapi tidak memperhatikan jasmaninya. Kenapa jasmani itu penting? Karena jasmani itu adalah perwujudan, wujud dari ruh yang dihembuskan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi ngeten Pak, saya akan mulai pelan-pelan ini ya. Kalau di pondok-pondok itu ada pembahasan yang sedikit sedikit menjadi pelajaran bagi kita. Pertanyaan mendasar begini, Bapak Ibu sekalian, tiangnya agama itu apa? Sholat. Sholat itu adalah oleh-oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj, ngeten nggih. Nah, Isra Mi'raj itu Rasulullah kondur dari Isra Mi'raj itu pagi. Pertanyaannya yang menggoda ngeten. Lalu sholat pertama Rasulullah itu sholat apa? Sholat pertama Rasulullah itu sholat apa? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bahwa pemilihan sholat ini sesuatu kejadian itu tidak akan terjadi kalau tidak biiznillah, tanpa seizin Allah, kan gitu kan. Berarti itu ada hikmahnya. Rasulullah itu kondur itu sudah fajar, ngeten kan? Turun itu dari Isra Mi'raj itu sudah fajar, artinya subuh itu sudah lewat. Maka sholat yang pertama dilakukan Rasulullah adalah zuhur. Zuhur itu dimaknai sebagai dohir. Dohir itu fisik.
Kita wajib sholat itu kenapa? Karena kita punya kesadaran fisik. Yang tidak punya kesadaran fisik tidak wajib sholat. Contohnya ngeten. Wong edan niku wajib sholat mboten? Mboten. Orang mabuk itu wajib sholat mboten? Mboten. Orang mati itu wajib sholat mboten? Mboten. Nggih ta? Disolatke. Kan ngoten. Begitupun kalau dalam pesantren-pesantren yang ortodoks ngoten ya. Bahkan ketika adzan subuh santrinya itu tidur gitu, nggak dibangunkan Pak. Karena apa? Ketika tidur itu nggak punya kesadaran fisik. Kalau kita tidur kan bukan punya kesadaran fisik lah Pak. Gitu. Nggak wajib tidur. Setelah bangun ada kesadaran fisik baru dia wajib tidur, baru wajib sholat. Itu dohir. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, pemahaman ini harus kita awali dulu agar kita sadar bahwa kita disuruh sholat itu karena apa? Karena kita itu ada fisik. Kalau nggak ada fisik nggak perlu sholat. Oke, nah, ketika kita zuhur, ketika seseorang sebenarnya kita itu kan ruh, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kembali kepada Allah nanti itu ya hanya ruh. Fisik jasmani itu akan ditinggal karena dia tidak sejati. Yang sejati itu hanya ruh. Jiwa itu juga akan musnah. Nafs itu juga akan musnah. Yang akan kembali hanya kepada Allah itu ya hanya ruh. Jasmani itu cuma wadah. Makanya kalau kita mau sholat itu diwajibkan menyadari betul wadahnya, mensucikan, bersuci. Bersuci itu artinya apa? Mensucikan diri itu artinya ada hadisnya jelas. Wahai Rasulullah, bagaimana cara menyucikan hati? Hati itu ibarat cermin yang terkena debu. Maka cara membersihkan cermin tidak dengan mengusapnya, tapi dengan memisahkannya. Memisahkan itu artinya apa? Karena cermin itu tidak pernah menyatu dengan debu. Jadi hati itu sebenarnya tetap bersih. Yang mengotori itu karena kita tidak mampu memisahkannya. Saya pelan-pelan nggih kula. Rada abot niki. Mumpung sarapan nggih. Kian pun rada abot rada luwih sarapan nggih. Nah, mensuci, bersuci itu artinya kita hanya bisa sholat kalau kita bersuci. Maka bersuci itu unsurnya apa Bapak Ibu? Tanah air. Kalau bersuci dengan tanah namanya tayamum. Kalau bersuci dengan air namanya wudu. Kan nggak tentu? Wudu itu wadah. Wadak, dari kata wadak itu wadah. Sadari bahwa ini loh Bapak Ibu sekalian, membela tanah air yang kita sebut kemarin NKRI harga mati itu ya. Itu ini. Membela tanah air itu bukan Indonesia begitu, bukan, tetapi apa? Ini loh. Tanah dan air, karena fisik kita terbuat dari tanah, segumpal tanah dan setitik air, kan nggak tentu. Ini tanah air. Membela tanah air itu membela fisik kita. Membela tanah air itu gimana caranya? Ya jaga dia tetap sehat. Makanya kita hanya bisa sholat kalau kita sudah mampu memisahkan. Kita wudhu, bersuci dengan air itu untuk menyadari. Mau sholat kamu, mau kembali ke ruh, ya sadari kalau ini cuma wadah. Ini bukan dirimu, ini cuma wadahmu. Mulai yang Indonesia jenenge jasmani. Jasmani itu nopo? Fisik. Fisik ini nopo? Tubuh itu apa? Jasmani nopo? Balik mubeng. Jasmani itu artinya baju jas yang terbuat dari air mani. Ini itu jasmani itu bukan diri kita.
iki mung baju yang suatu saat kita tanggalkan, waktu kita tidur kita tanggalkan, karena diglemprake ngoten mawon. Emang jenengan jogo mboten kan gitu, anjenengan malang mikung jeblok saking ngambene mboten ngertos saking mboten, karena mung diglethekke gitu saja, ditanggalkan, dan suatu saat kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia. Pelan-pelan kula niki, paham nggih? Dadian fisik niku saya suwe saya amoh nggih wajar. Nggih Pak nggih. Nggih Bu nggih. Yen bapak niku saya suwe niku saya open-openane saya angel. Genjotane rada angel, mejen-mejen mawon, nggih wajar. Wong baju jas saya suwe saya amoh, nggih mboten. Nah, baju jas yang terbuat dari air mani itu jasmani. Kita lanjutkan. Kalau kita kena jasmani, tanah air ini, wadahnya ini, maka ketika kita wudhu itu harus sadari betul, saya harus memisahkan diri dari jasmani. Maka ada pertanyaan lagi ketika kita sholat, yang disebut sholat itu yang mana? Ada yang mengatakan sejak takbiratul ihram sampai salam, kan ngoten nggih? Oke, itu kan gerakan sholat. Sholatnya yang mana? Bacaan ini, itu kan bacaan sholat, gitu Pak. Guru-guru agama mesti paham tuh, gitu. Itu bacaan sholat. Terus sholatnya sendi. Niku enten pesantren lakoni niku Pak, gitu. Yang kue orang ngerti sholat, kue ra iso menegakkan sholat, gitu Pak. Bedakan antara gerakan sholat dan sholat, nggak bisa. Bedakan antara bacaan sholat dan sholat, nggak bisa. Kenapa sih kita harus melakukan takbiratul ihram kemudian begini? Itu untuk mematikan jiwa Pak. Pertama kita pisahkan jasmani dulu dengan kita menyadari dengan iki mung tanah dan air ya. Gitu, yang tayamum kalih wudu iku iki mung banyu gitu loh. Mula rasah kemaki gitu. Nah, kalau di dalam kedokteran terlihat 80% tubuh kita itu air, 20% itu isi. Kira-kira nggih padha kalih es kopior nika gitu. Jadi untuk es degan niku lak 80% air, isine lak mung 20 to, Pak. Mula ora sah kemaki. Ora sah kemayu, kowe kuwi mung es degan bentuke beda. Ngoten ta? Niku yang secara umum ngoten yang kedokteran dibakar ngoten padha persis. Tujuhno sing gawe niku Gusti Allah. Mula bentuke kaya ngeten iki gitu. Yen sing gawe menungso paling pinter mung dadi es degan. Mung ngoten niku mawon. Nggih. Lah, ketika kita menyadari ini, ketika kita sholat itu memberitahu kepada sekitarnya, aku ojo mbok celuk. Gitu. Ratak gatekke. Nggih mboten? Karena apa? Mematikan jiwa. Kalau jiwa itu mati, dia itu gak terpengaruh oleh mobah musik ing jagat. Berarti pating menalitan, tetap khusyuk. Itulah sholat. Sholat itu ketika kita mampu memisahkan jasmani kita dan mampu memisahkan jiwa kita. Itu sholat khusyuk. Ketika kita kembali kepada, disebut dengan sholat khusyuk itu Allah wajahu wajahu. Ketika aku melihat wajahku di depan Allah, wajahku sendiri. Allah itu melihat wajahnya sendiri. Maka kalau ditanya, sebenarnya wujud Allah itu kayak apa? Ya lihatlah dirimu sendiri. Tapi jangan ini. Iki tuh mung jasmani. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat beberapa kejadian, banyak manusia itu tidak selamat itu karena nggak menyadari ini.
Wong kon sehati wah ngele gitu. Wis dijak subuh ceria nggih mboten. Isih entuk sarapan penuh gizi, dora mangkat niku. Kurang nopo niku. Fisik itu banyak orang keliru karena apa Bapak sekalian? Ketika dohir Allah itu memperingatkan sumpahnya asar Pak. Ketika manusia itu diberi wadah, diwenehi tempat, diwadahi neng nggon jasmani itu tadi, tanah dan air itu Bapak sekalian, dia terkena hukum asar, hukum ruang dan waktu. Kalau rohani Bapak Ibu sekalian, kalau rohani itu abadi, tidak terkena hukum ruang dan waktu. Tapi begitu dihembuskan oleh Allah ke dalam fisik, dia terkena hukum ruang dan waktu. Yang terkena hukum ruang dan waktu siapa? Sholatnya, rohaninya, atau fisiknya? Fisiknya. Maka kalau sekarang itu dunia barat kedokteran nembe geger tentang apa Pak? Ilmu anti aging, anti penuaan. Kedokteran sekarang sedang berkembang itu. Anti penuaan, anti aging. Wah, penelitiannya ngantek teko kromosom. Penelitian itu sampai detail dalam sekali. Memang berhasil tapi nggak signifikan. Islam itu pun ngajar ke Pak, anti penuaan ku enten. Dan kenapa Bapak sekalian? Kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu pemuda yang masuk gua, gitu, tidur, ratusan tahun bangun, jadi tua atau masih tetap pemuda Pak? Tetap pemuda Pak. Dadi carane tetap awet nom niku gampang, turu. Wah niki. Nah kula nggih turu terus kok nggih tuwa Pak, sebabe turumu salah. Turumu kuwi salah. Yen turumu bener, ora tuwa-tuwa. Ayo kula turu terus ora tuwa kowe, dipateni wong kowe gitu. Mau turu terus kok gitu, ora mangan turu terus, pateni wong nganyel kayak gitu. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, hal yang paling penting terkena hukum asar, hukum waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini itu sebenarnya ada ilmu kedokteran yang sampai sekarang kalau jenengan gatekke. Kula niku dados direktur niku ngantek kadang-kadang nggih tobat. Obat itu loh. Ben wulan niku miliatan Pak. Uang yang dihabiskan untuk obat. Menapa pasien kula berkurang? Boten. Gitu. Nah, mirsani. Ini Pak Widi, ini ya, ini Pak Widi. Anggaran jenengan tambah terus toh Pak? Pasiennya jenengan tambah terus mboten? Tambah terus. Mula saat yang dadekke direktur ngono yang gagas ngono nggih bingung dhewe. Iki jane kanggo apa ora to iki gitu. Diobati tambah terus ning nggih pasien nggih tambah terus Pak. Ada sesuatu yang kita tidak kaji lebih mendalam. Kita mengabaikan sumpahnya Allah, waktu. Basa kula cerna kula gatek-gateki ngoten Pak. Asline sing marai menungso niku mboten sehat niku mergo apa? Melanggar waktu. Kenapa begitu? Karena maghrib Al-Maghribi itu artinya kegelapan, gitu. Maghrib itu kegelapan. Wis diwenehi balik.
Manusia itu, awal penciptaan manusia itu kan dibentuk dari tanah dan air, dibentuk. Setelah aku sempurnakan zatnya, lalu aku hembuskan ruhku ke dalamnya, syut, arsala, dihembuskan, syut, masuk. Begitu ruh masuk ke dalam tanah dan air itu tadi, syut, tiba-tiba dia bernafas. Paham ya Pak? Jasmani, tanah dan air. Rohani tidak diciptakan. Kalau ini diciptakan. Diciptakan itu artinya diadakan. Diadakan itu artinya hakikatnya tidak ada. Saya paham ya? Alon-alon dulu nih. Ketika sesuatu diadakan, asline ora ono. Yang dienek-enekke kuwi asline ra ono. Ha iki ono tamu, Pak Guru iki dienek-enekke, asline ora ono, kan ngoten. Diadakan tuh hakikatnya tidak ada. Jasmani. Lalu aku hembuskan ruhku. Ruhnya Allah, ruh. Dihembuskan, arsala. Dihembuskan. Tidak pernah diciptakan. Dia cuma dihembuskan. Artinya memang ada. Gimana tuh? Hembuskan. Ketika bertemu ini, jeder, nafas dia, hidup dia. Muncul nafas, nafs, jiwa. Jiwa itu tercipta akibat pertemuan dua unsur antara jasmani ketemu dengan rohani. Mula yang jenengan persani nenggon tasdid, Bapak Ibu sekalian. Setiap tulisan Arab itu ketika ada tasdid, hati-hati. Mula didobeli, gimana? Ada tasdid gitu. Ketika tasdid, nulis tasdid itu mboten ngeten, Pak. Nulis tasdid itu yang benar adalah bertemunya dua unsur. Mula yang ketemu tasdid kon hati-hati. Sing mbok sebut kuwi yang tersurat itu berbeda dengan yang tersirat. Allah enten tasdite, gitu. Muhammad enten tasdite. Bahkan kita itu nggak mampu membedakan antara kenapa sih Muhammad itu tidak boleh digambar? Karena Muhammad itu hanya Rasul. Rasul itu arsala. Rasul, arsala, Rasul. Rasul itu ruh. Fisiknya itu namanya Ahmad. Nggih mboten, Pak? Gitu. Kalaupun digambar itu yang bisa kita gambar hanya Ahmad, bukan Muhammad. Kita itu sampai tidak paham dengan hal ini, Pak. Kalau kita mendalami, saya itu melihat orang itu kalau sudah punya fisik, kemudian ada ruh dihembuskan di sana, muncul nafs. Nafsu itu jiwa. Jiwa itu tugasnya itu sebenarnya sederhana, Pak. Tugas jiwa itu apa, Pak? Memelihara jasmani agar tetap memenuhi syarat ditempati ruh. Ya arep rusak iki. Kentekan pangan, luwe mangan, kan ngono. Wah iki banyune entek iki. Haus, minum, kan gitu. Iki wis mulai oglek iki. Wis metabolismenya kacau, turu, tidur dia. Gitu, Pak. Nafsu itu cuma itu, Pak. Cuma sekarang itu nafsu itu ngombro-ombro gak karu-karuan, Pak. Dadi gengsi, dadi macem-macem gitu. Mangani yen neng cukup 2000 neng hik ngoten iki, wah mangan yen neng KFC ora gengsi ngoten. Itu masalahnya. Yang bikin masalah itu sebenarnya jiwa. Maka agama itu mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu itu gampang, Pak, sebenarnya. Kali teori kedokteran itu gampang. Nafsu itu nafas, Pak.
Mula wong yang lagi nafsu, nafasnya berubah. Nggih mboten, Pak? Ibu-ibu, nggih mboten? Bapak niku yen nembe nafsu, nafasnya berubah to, Bu? Ora ana wong nafsu nafasnya tenang, mboten enten. Makanya cara mengendalikan nafsu itu gampang. Tahan nafas, kendalikan nafas. Begitu kita mengendalikan nafas, jiwa itu juga tidak akan, karena apa, Pak? Jasmani, jiwa dan rohani itu akan dibuat seiring sekata, nggak pernah melencong, nggak pernah, Pak. Ya nafsu jenengan numbar, nggih jasmani ini bodol-bodol pasti. Yang pengen jasmani ini sehat, nafsu ini dikendalikan. Itu saling, Pak. Contoh paling sederhana, Pak, yang di kedokteran itu selalu diperhatikan. Uang kuwi bahagia apa ora bahagia, gampang. Kowe ora perlu duwe syarat aku kudu iso ngene dadi bahagia, enggak perlu, senyum saja. Fisik jenengan kita gatekke dadi senyum, jiwa kita itu juga ikut bahagia kok, Pak. Karena Pak, dia tidak akan pernah mengingkari sunatullah. Kowe jasmani, jiwa, rohani itu kudu padha. Yen beda jenenge munafik, ngoten, Pak. Kowe munafik remuk uripmu, nggih mboten? Sudah pasti itu. Jadi kalau pikiran kita lagi sedih, paling gampang ceria wae. Ngerakke anak niku yang jenengan kula isih ngertos sakniki. Guru-guru niku do stres, Pak. Apa neh kurikulum merdeka niku. Gurune sambat gitu, muridnya sambat, wong tuane saya neh sambat. Lah pendidikan kok marai stres iki piye ngoten. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena enggak sesuai. Ben sehat niku, jangan maghrib, Pak. Wong yang duwe nafsu nuruti maghrib wis, kenapa? Dadi isya. Mula jarak antara maghrib karo isya itu cedhak. Kebanyakan manusia itu dia melalaikan asar, melalaikan waktu karena asik dengan kegelapan. Makanya nanti ada lagi sebenarnya wajib bagi Rasulullah, tapi akhirnya untuk manusia enggak. Apa? Maka hanya orang-orang yang bertahajud saja yang akan bisa sampai subuh. Tahajud itu apa? Mujahid, jihad itu apa, Pak? Sungguh-sungguh. Hanya orang yang sungguh-sungguh saja yang bisa subuh. Subuh itu subaha itu perjumpaan, bisa berjumpa kembali kepada Allah. Mula setelah sholat subuh itu nggak ada sholat sunnah. Wes sudah ketemu dengan Allah, nggak perlu sholat. Makanya subuh itu waktu yang begitu penting, Pak. Karena di situ ada Pak Fajar Sidik. Fajar itu apa? Fajar itu ketika kamu mampu membedakan benang hitam dan benang putih, gitu, Pak. Mula disebut dengan sidik, benar. Wong bener kuwi yen wis iso mbedakake bener karo Allah, putih karo ireng. Ya nurung kuwi ora bener. Sampai akhirnya adzan subuh itu ada hal yang khusus. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tidur itu memperpanjang umur. Iya. Ning sholat ku luwih penting, luwih apik tinimbangi mung umurmu panjang iso ngatasi asar tadi. Cuma kebanyakan kita sholat subuh males. Mula kula yang ngandhake pasien-pasien kula niku yang teko, "Dok, kula ben sehat dos pundi?" Salat subuh. Kula hipertensi, salat subuh. Mas Widini ben nggih hipertensi gitu. Nek anggar kelep salat subuh mesti sudo gitu.
Wong DM niku mbok diobati piro wae yen jenengan mboten melaksanakan sholat subuh. Angel, Pak. Kowe pengen pinter. Anak kula niku cah-cah nom sakniki angel banget kandhanane. Kon tangi esuk niku angel banget. Nggih mboten, Pak? Subuh niku banyakan sepuh-sepuh. Sebab angel turu. Nggih to? Subuh sisan kan ngoten. Anake turu. Wah, zaman milenial iki ngeten iki, Pak. Wis. Yen zaman dhisik ngoten, anak kok tuangine luwih keri tinimbange wong tuane, entek awakmu nggih mboten. Zaman saiki wong tuane sing entek awake nggih to. Gara-gara kelakuane anak-anak ini. Itu loh Pak yang kita berarti. Kalau sekarang begitu banyak penyakit, wajar karena apa? Kita menerjang sunatullah. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman saya, dokter-dokter spesialis di tempat saya belikan alat yang canggih, iya, tapi saya ingatkan berkali-kali, saya tidak akan menilai perawat dan dokter dari berapa banyak pasien yang sembuh. Jangan pernah mengandalkan Anda pinter, jangan pernah Anda mengandalkan alat yang canggih, karena sembuh meninggalnya manusia tergantung dari Allah. Yang perlu kita pastikan adalah suatu saat panjenengan akan melihat bahwa perjuangan kita semaksimal mungkin untuk menolong pasien kita itu suatu saat berhenti dengan takdirnya Allah. Gitu. Yang perlu kita lakukan adalah kita bersungguh-sungguh menolong. Karena perintahnya jelas, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan yang kedua, jika ternyata pasien kita itu harus meninggal di depan mata kita, pastikan dia husnul khotimah. Dan pastikan wajah terakhir yang beliau lihat adalah wajah manusia yang penuh kasih sayang. Hanya itu yang saya tuntut. Mau beli setisikan miljatan harganya, saya tanya, oh ada itu yang protes Pak, mau beli alat itu ada yang protes. Kita nggak profit dok, kita nggak untung dengan alat itu, beli alat untung itu. Saya bilang, rumah sakit tidak untuk mencari profit, tapi memberi benefit, memberi kemanfaatan pada masyarakat. Waning watone nggih enten mawon pasien karo dewan ini protes we. Dok ini pelayanannya tidak ramah ini. Lah iya lah. Jenengan mboten ngerti. Di Gemolong itu rumah sakit saya itu idealnya jumlah pegawainya itu 700 dan sekarang jumlah pegawai kami total itu nggak nyampe 300. Dan namanya rumah sakit itu tidak ada pekerjaan yang tidak dikerjakan. Artinya satu orang itu mengerjakan pekerjaan dua. Kalau kualitasnya menurun wajar. Nggih mboten. Penak nggone Pak Widi. Gitu Pak. Pegawainya kuatah wajar. Kan pegawaian mereka disengeni. Lah kuwi lho wis deyek-deyek gak karu-karuan nggih ngono. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak gampang menilai sesuatu itu. Nah, resep sehat yang saya sampaikan pagi ini Bapak Ibu sekalian, secara umum. Pertama, untuk sehat itu jaga yang diajarkan oleh Rasulullah saja. Pertama, pola makan. Makan yang benar itu adalah yang diajarkan Rasulullah ketika puasa. Makan yang paling penting itu adalah sarapan dan makan malam. Jenenge sahur kalih buka. Buka niku orang nganti ngisak Pak. Mula wong DM niku
Diet niku sing bener niku makan malam niku nggih menjelang maghrib niku, Pak. Tur mangane ora mungkin akeh, yen maghrib niku mangane akeh kuwi mesti ora ngisak nang masjid nggih mboten. Wis genah niku nggih to. Loh, Anda panjenengan lihat, ajaran sholat itu nggak hanya mengajarkan rohani, Pak, mengajarkan jasmani juga. Gitu. Saya itu pernah ketemu Suwargi Pak D saya. Itu terus penting ya, Pak D itu sebenarnya dari jalur istri saya. Anaknya itu Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah semua. Pak D saya itu tokoh ketua kebatinan. Niku angger ketemu anake ngaji, swara ngaji, nesu. Salat jentah-jentit. Nyatane yo ora marahi apik. Ora bekti karo wong tuwa, malah wani karo wong tuwa. Nggih mboten? Wah. Tenan Pak niku mbok karo putrane niku. Padahal putrane niku nggih priyanine jane apik, Pak. Wong dia melaksanakan Islam, syariat Islam dengan baik. Pak D niku nggih kebatinan, wonge mboten salat. Ning priyaine niku luwih islami tinimbange anak-anake. Batinan niku halus ngoten, Pak. Wah. Dadi apike kuwi ora ning lati, ning lampah. Niku nganti judeg, Pak. Suatu hari nggih kandha kula dadi putra mantune nggih kepeksa ketemu gitu, Pak. Ning nggih Gusti Allah niku, Pak. Akhire nggih diskusine kalih kula. Oh ngeten, oh nggih Pak D. Oh nggih. Mas, jane salate nggo apa? Pak D sok semedi mboten? Nggih, semedi Pak beliau. Kalau dianut semedi dia menembah ning Gusti. Sampai akhirnya diskusi. Saya baca ilmu kitab kebatinannya itu. Isine niku asline, Pak. Kuwi asline Al-Qur'an kabeh, Pak. Ning nganggo basa Jawa. Mung ora mengikuti Arab. Ngoten lho, Pak. Nah, akhirnya saya sampaikan, panjenengan nembah ning Gusti nggih. Sakniki enten mboten rasul ning kebatinan enten mboten? Mboten enten. Nggih to. Lah, sami-sami salat napa kok mboten ngangge salat sing dituntun kalih Rasulullah. Nggih mboten. Nggih pelan-pelan, Pak. Sampai akhirnya tiba-tiba Pak D itu setelah hampir setahun diskusi dengan saya, Mas, ajarono Pak D salat. Niku anake sing ngoyak-ngoyak salat wiwit SMA niku, Pak. Sampai beranak pinak duwe putu niku urung berhasil. Akhirnya, loh kok saged salat to bapak niku? Salat. Cara pendekatan kita itu yang paling penting. Pertama tadi makan. Pola makan itu, Pak, kita itu salah. Orang Islam di Indonesia itu salah makannya. Walaupun kita itu Muslim mayoritas, tapi yang kita lakukan itu bukan Islam, Pak. Kita makan yang paling penting nopo? Ibu-ibu niku salah. Kemudian bapak-bapak terus mesake kula. Kan ngomah wis disalahke ibu, nang masjid disalahke ustaz gitu. Sing salah niku ibu-ibu. Yen esuk nika sarapan sakanane. Gitu. Terus mongko blonjo akeh, muangan sing paling penting makan siang. Nggih mboten? Ya anak-anak ke oke-oke, wae enak kabeh. Mongko makan malam turahane awan. Akhirnya yang panjenengan dapatkan apa? Kualitas makan pagi dan makan malam jelek. Yang dipen-penke makan siang.
Akhirnya nopo Pak? Kita sekarang adalah negara dengan ukuran fisik paling kecil di dunia. Coba jenengan ingin nonton pertandingan U16 antara Indonesia karo Kamboja lho, kalah dhuwur nggih mboten? Nggih to? Karo Vietnam sing dijajah Amerika entek-entekan, dibom entek-entekan niku luwih dhuwur mereka, Pak. Pemain bola kita itu kalau dibawa ke Eropa, angger latihan ning kene wis peng-pengan, ning kono megap-megap, Pak. Karena Pak, jasmaninya nggak kuat. Karena Pak, makannya salah. Pola makan. Makan niku enten jenis jumlah jam. 3J, Pak. Diet niku 3J. Jenis, jumlah, makan. Jenis halal dan thayyib. Enten mboten agama liyane sik tuntunane komplit ngeten iki. Halal thayyib. Thayyib niku bergizi, Pak. Gizi tok gak cukup yen ra halal nggih mboten. Oh. Tambah lagi yang kedua, jumlah, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nggih. 3 jam. Wis diajari sebulan penuh diajari mangan sing penting kuwi sahur kalih buka. Sing ngenekke ngeten iki sinten, Pak? Wong Amerika kalih wong Eropa. Mereka itu sing penting apa? Sarapan, breakfast kalih dinner. Lunch itu gak penting, Pak. Mula teng mriku niku mboten enten PNS kalih cah sekolah kok mlebu jam 7 niku mboten enten. Mlebu niku jam 09.00, jam 8 itu jam setengah 8.30 itu ketemu mereka itu sarapan bareng. Terus baru mulai bekerja. Makan siang itu seadanya, pakai burger atau apa sambil ngobrol. Tapi makan ringan itu, Pak. Dan orang di Eropa itu makannya tiap 3 jam makan tapi kecil-kecil. Kayak yang jenengan ten hotel nih kali, Pak. Sarapan gitu. Jam 10 enten snack gitu. Jam 12 enten makan tapi nggak besar sebenarnya. Indonesia mau dimodifikasi jadi besar. Terus nanti jam 3 ada makan lagi. Maghrib makan. Jam 7 itu udah nggak ada yang makan, Pak. Itu yang benar. Jenengan diet lah kaya ibu-ibu niku kula mboten mangan kok, Dok. Mangane yen bengi ya, bengi niku malah nglumpuk Bu sedaya diserap. Nggih mboten? Itu loh diperhatikan, Pak. Makan. Enten sing luwih komplit timbang ini mboten enten, Pak. Mula yen kula nonton ilmune kedokteran barat iki, oh alah. Nggih mboten? Lah iki Indonesia Islame wis enek kabeh nggih mboten? Justru yang tidak diajarkan adalah makan siang dan makan malam. Makan sarapan sama makan malam. Kita itu dipenke makan siang. Mula fisiknya nggak bagus. Yang kedua, pola tidur. Pola tidur itu ada perintahnya di dalam hadis Rasulullah itu ada. Jangan bertamu setelah Isya. Gitu. Ajarannya Islam itu ngajarkan apa? Cepat tidur, cepat bangun. Ojo wengi-wengi turune. Terus yen tangi jam 3. Sebabnya napa? Sudah tahajud. Setelah tahajud ngaji, ora turu neh. Nanti siang tidur siang sebentar. Itu yang diajarkan Islam. Yen sakniki ibu-ibu lambat tidur, lambat bangun sebabnya enten ikatan cinta. TV niku sing marai ngrusak napa-napa, nggih mboten? Pasien kula niku kata-kata hipertensi gara-gara nonton TV. Nonton TV emosi. Nggih to? Terus tidurnya terganggu. Tidur terganggu itu menyebabkan tensi itu naik cepat sekali, Pak. Glukosa darah itu naik cepat sekali. Mboten percaya mang coba. Mang coba. Makanya banyak sekali penyakit itu gampang, Pak. Yen jenengan jam 10 dereng sare, hati panjenengan nanti lah rusak. Orang-orang yang dulu terkenal dengan niku Pak, napa hepatitis.
potongnya blending nih lho Pak. Niko mesti orang-orang yang pun kliwat nggih. Nggih. Nggih siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah sampai tahapan itu tadi tidur yang paling bagus itu adalah cepat tidur, cepat bangun. Yang disebut dengan pagi, Pak. Mandi pagi itu mboten dengan iki subuh terus kondur mandi, mboten, Pak. Rasulullah itu mengajarkan mandi itu sebelum sholat subuh. Padahal niki adanya jam 4.30 ya, Pak nggih. Nah, jadi jam setengah 5 niku jam 4 pun mandi, Pak. Mungkin marai napa niku? Jare napa, Pak? Rematik. Sing ngomong sapa? Kuwi pitenah niku. Gitu, Pak. Ilmunya itu loh ada. Terus yang berikutnya yang terakhir, Pak, pola pikir. Sing ngremukke awak niku pikiran, Pak. Jiwa niku unsure namung kalih, Pak. Perasaan karo pikiran. Perasaan niku ngegas. Pikiranku ngerem. Jenengan yang lagi nesu ngegas to, Pak. Perasaan. Neng yang jenengan mikir ngantuk to, Pak. Ngerem masalahnya. Mulai yang pelajar saat niki nu mangkon mikir terus ngantukan. Guru-guru ki ketoke tunjangane akeh ning ya ora pinter dak nih gitu. Cara mendidiknya salah. Mendidik itu yang paling penting itu suasana hatinya senang dulu, Pak. Kalau suasana hatinya senang, gitu, Pak, gampang. Nek yang guru niku, ayo rasa rame, praktek iki. Mlebu mboten? Mboten mlebu, Pak. Suasana hatinya nggak bagus. Nanti kalau pengen tak terangkan bagaimana cara kerja otak mengolah informasi. Contohnya wong yen seneng, Pak, niku mantuk-mantuk, Pak. Jenengan lagi tresno kalih priyayi ngono. Wah, udah ngomongnya wis nggih ngoten. Nek yen jenengan ra seneng karo wong, ki ustate sapa ta? Dokter Kini, lanang apa wedok kuwi? Oh, jenenge Kini. Oh, lanang to. Dokter kok cilik ngono? Wah, kurang gizi ya. Kok iso omong kuwi ya kan. Begitu omong, alah ndobos ya kan gitu. Enek wae. Makanya diperhatikan Bapak sekalian. Pikiran sama perasaan itu hati-hati menggunakan pikiran dan perasaan. Yang terjadi sekarang di Indonesia niku, Pak. Sing marai rusak gini gitu. Fisiknya niku aslinya sehat, Pak. Ning entek awake mergop jiwanya. Kenapa? Memikirkan perasaan dan merasakan pikiran. Kuwi lak ngegaspol ngerempol nggih mboten. Mesinnya jebol mboten? Ya mesti jebol. Gitu. Ning biasane wong Jawa wis diajarke, apa-apa ya kudu dirasake, apa perasaan yang kudu dipikirke. Lah kuwi sing salah gurune kok gitu. Pikiran pikiran, perasaan. Angel, Pak, mendisiplinkan gitu. Ning kula karena sudah biasa dengan komunitas orang-orang Eropa niku kalih wong Amerika niku perasaan, pikiran. Yang dilolok ngono. Ini salah. Ora usah baper, biasa wae ngoten. Jelas, salah ya wis dikoreksi ngono wae, ora usah nyalahke aku, mengusik harga diriku. Wes, gak penting ngoten niku, Pak. Nggih. Bapak Ibu sekalian, terutama guru-guru. Yen bocahe niku bodoh, ora apa-apa. Kowe bodoh, kuwi kudu optimis. Rada sombong ngono gitu. Wis bodoh minder, alah. Petingane apa nggih mboten? Rada gagah ngono. Kowe bodoh kok kemaki men. Ah nggih no, Pak, ayen pinter kula rendah hati. Ngoten. Akhire bodoh nggih rada kemaki ben ra didak-idak wong nggih mboten. Ngoten. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong cara menjaga fisik yang paling penting perhatikan jiwa. Yang panjenengan saya sekarang sudah mengajarkan onok, Pak.
olah nafas, olah gerak. Cara paling tepat untuk menyehatkan fisik kita itu apa? Mengolah nafas. Kalau saya mengajari anak yang minder, itu paling cepet ngajari wong males. Guru nak ini rada stres, anaknya lan mager sedaya to, Pak. Mager, Dok. Malas gerak mati osisan gitu. Karuane sik ngopeni gitu. Ya malas gerak, urip ora mati ora ngoten niku anjele niku gitu. Carane paling cepet niku paling gampang niku apa? Berjalanlah 2/3 kali lebih cepat dari biasanya. Mula panjenengan persani bule-bule niku yen mlaku, mboten nate kok gule kok mlakune kaya macan luwe nggih mboten. Kaya garangan luwe nggih mboten. Mlakune set 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 set. Itu cara paling gampang, Pak. Nggih. Mula yen kula ngajari pasien-pasien kula stroke niku, Pak dokter kula mboten saged mlampah. Ayo monggo. Mriki, Pak. Aku rada cepet sedit-sedit, rada keser-keser nih kok. Tapi nanti lama-lama Pak, semangatnya mulai muncul. Oh ternyata saya orang geblak nih, betul. Nek yang pengen sempurna balik kaya wingi nih, apa kowe iso balik kaya wingi ne apa iso? Lah wong kowe saiki karo wingi iki beda kok. Nggih betul. Loh, hukum fisik itu hanya maju, Pak, nggak bisa mundur, nggak bisa tetap. Maju terus. Ndek mbene ganteng sakniki rada perot-perot, ya wajar arep dikapake. Gitu. Bapak-bapak wis mulai sepuh, wajane mulai rampal, nggih wajar. Engko mangan daging terus ibuke sing rada repot malah. Nggih mboten. Itu yang paling penting, nggih. Mula sakniki carane paling gampang niku, Pak, serasikan, Pak. Serasikan jasmani, jiwa dan rohani. Yang melatih pikiran sulit, melatih jiwa sulit dengan gerakan. Kalau membuat fisik itu biar sehat dengan jiwa. Sampai toh? Ketoke rada abot rasah dipikir. Sak abot-abote gawean kuwi ora abot yen ra dilakoni, nggih mboten. Sak abot-abote masalah, sak ruwet-ruwete masalah kuwi ora masalah yen ora dipikir, kan ngoten to. Joko tingkir niki gitu. Nggih to, Pak. Nah, mula niku. Lah wong pinter kok uripe ruwet, Jawa ragane rusak niku lak salah sing mengelola, nggih mboten. Santai wae. Wong edane bahagia guyu-guyu kok sing waras malah rekoso uripe, nggih mboten. Sinau karo wong lara jiwa gitu. Dan kita memang kadang-kadang perlu menabrak-nabrak dengan sesuatu yang kita yakini ternyata tidak tepat. Islam sudah mengajarkan itu, Pak. Mula, Pak, selalu saya katakan betul seperti yang dibilang oleh orang. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jenengan mulai ruwet salat. Salat itu mematikan jasmani, mematikan jiwa. Yang sholatnya bener, tentrem uripe, Pak. Sehat fisiknya. Kula ditakoni, Dok, kula butuh cek lab napa nggih, Dok nih? Jenengan pengen ngerti general check up. Pinter, Pak, general check up ten Suhadi. 450.000 nggih, apa 550.000 gitu. Elah yen kula gampang. Jenengan ora usah priksa macam-macam. Sing paling penting niku jenengan yen gerakan salat iso tumakninah. Orang gloyori, orang macem-macem, nekuke bener, kabeh bener, sehat. Wong lara boyok, kuwi gitu. Wong kena rematik, apa lungguhe wis anggar pengajian golek sendenan wae. Mboten Mas Widi. Nggih, ngoten. Angger lungguhe sih mboten sendenan ngoten niku sehat gitu. Mboten usah cek lab gitu. Yang sing senden niku nggih cek lab gitu. Ngoten mawon, urip piro angel-angel, gampang mawon nggih. Ngoten nggih. Ampun Bapak Ibu sekalian, karena pun dititit mungkin ndak kula disalahke. Waktu Al-Asr. Nggak salah mulai kula nggih.
Ngaten, ngapunten Bapak Ibu sekalian, pindah malih kula niku mboten ustad, dadi ampun berharap wah ustadze kok ngalor ngidul gak karu-karuan ngoten gitu. Ngeten niki saya hanya sharing tentang ilmu saya yang saya pahami dan saya berusaha memahaminya dengan sepenuh hati saya. Saya kembangkan dan sebagainya. Nanti tentang kecerdasan saat ini kula titip Bapak Ibu sekalian, niki Covid-e rada mundak melih. Kula rada kuwatir do jegok-jegok niku wong gitu. Salat do jegok-jegok ngoten niku rada kuwatir kula. Ning kula yakin begitu tak toleh, oh do sepuh-sepuh niku biasane alergi udara dingin. Nggih, mungkin pun rada awan ngoten pun mboten jegok mengke gitu. Awan wis ngobrol lancar gitu. Ngoten rada awan ngono aman. Ngoten nggih. Nah niku pun mboten watuk unan. Yen wau pas salat wau kene ana, mburi ana, ngono wae. Oh komplit men iki. Nggih, ngoten. Nggih. Niku Bapak sekalian pindah malih tetap sehat, tetap semangat. Karena hidup kita itu hanya orang yang paling baik itu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang disebut dengan ibadah niku, Pak. Ibadah niku abid, asal katanya itu abid. Bahasa Arab niku ibadah niku abid. Abid itu basa Indonesiane abdi. Pelayan. Dadian ibadah sesungguhnya itu nggih yen kita melayani orang lain. Nggih? Ngoten nggih? Sampun, semoga Allah memudahkan hidup kita, bahagia dunia dan akhirat, selamat, hidup kita sehat, nggih. Bahagia dan bisa kembali kepada Allah lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.